para pemirsa yang ada di rumah dan para penonton di studio yang saya muliakan, yang saya cintai dan yang sangat saya hormati. Pada kesempatan sore menjelang petang hari ini di studio kami Jeritan Rakyat TV telah hadir salah seorang kakek bernama Bapak Suprapto. Pak Suprapto ini berasal dari Dusun Ngerumpuk RT 1 RW 8 Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Beliau berusia 80 tahun. Pekerjaan beliau sebagai seorang tukang urut dan tukang terapi. Pada saat ini beliau berdomisili atau tinggal di Kayu Tinggi RT 8 RW 4 nomor 11F di Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suprapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya di studio Jeritan Rakyat TV, Pak. Ya. Pada malam hari ini saya telah menginvestigasi, Pak. Malam hari ini saya lihat Bapak seorang warga negara yang baik ini. Ya. Bapak ini sudah memiliki ini Kartu Indonesia Sehat. Terima kasih. Bapak ini orang yang patuh, kemana-mana selalu membawa SIM. Jadi kalau mengendarai motor pakai bawa SIM, pakai helm, motornya juga lengkap. Terus ini KTP-nya selalu dibawa. Bapak ini juga bayar pajak, punya NPWP dan sebagainya. Nah, beliau juga tertib administrasi dan menjaga etika bermasyarakat. Beliau ini mendapatkan surat keterangan di tempat tinggal domisili di Jakarta ini, Pak ya, Jakarta Timur ini. Ini dapat menjadi pembelajaran kita bersama, dapat menjadi selain pembelajaran dapat kita contoh menjadi teladan yang baik bagi warga Indonesia dimanapun tinggal. Kita bisa belajar dari kakek Suprapto ini, di mana tinggal laporan dan mendapatkan surat keterangan seperti ini diketahui oleh pengurus setempat, sehingga kalau ada sesuatu yang perlu dibantu tidak kebingungan, tidak repot dan masyarakat menyambut baik. Begitulah sedikit profil tentang Bapak Suprapto atau kakek Suprapto yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian yang membuat saya cukup kagum, cukup salut, cukup menaruh kalau perlu bukan hanya jempol 2, 4 jempol. Beliau ini usianya sudah 80 tahun. Di Indonesia ini disebut lansia. Artinya sebetulnya sudah tidak layak lagi untuk dipekerjakan, tetapi terpaksa harus bekerja karena membutuhkan untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi meskinya yang seperti ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara atau pemerintah. Jadi kalau usia di Indonesia ini mencari pekerjaan juga terbatas. Nah, ada program lansia, bantuan-bantuan untuk lansia, itu ada bansosnya dan sebagainya. Pernah mengajukan beberapa kali ke pihak desa, selalu diberikan jawaban iya nanti dan seterusnya. Kemudian datang lagi diberi jawaban karena Bapak belum memiliki barcode. Tapi Bapak Suprapto bersama putrinya, tadi saya sempat telepon putrinya, saya tanyakan apakah barcode sudah dibuat. Bapak ini membuat barcode gigih, terus berjuang di Jakarta ini, Pak ya. Iya. Di Jakarta ini membuat barcode untuk aplikasi tentang bantuan sosial atau yang disebut bansos. Gara-gara ini, Pak, gara-gara mau bikin SIM. Oh, SIM. Saya kan habis. Ya. Mau perpanjang SIM. Ya, ya. Nah, diwajibkan pakai barcode dulu gitu. Oh, iya. Barcode itu ya. Barcode. Ya. Apa kaitannya SIM dengan barcode bantuan sosial, Pak? Ya, aku kurang tahu caranya supaya
administrasinya itu lebih lengkap. Oh, Itu loh. mudah dideteksi mungkin. Nah, mudah dideteksi sama ke pemerintahan maupun ke pihak yang berwajib. Oh Gitu. iya. Kan gitu. Saya luar biasa ini Bapak ini bikin barcode di Jakarta lewat APK minta tolong cari informasi. Ini menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran kita bersama. Seorang Mbah Prapto ini atau kakek Prapto ini usia 80 tahun mencari informasi sampai segitu hebatnya, kalah saya. Saya harus belajar nih mencari APK dan minta tolong orang, di-download dan daftar mendapatkan barcode untuk bantuan sosial Pak ya. Iya. Sekarang sudah punya barcode. Nah, kami informasikan kepada masyarakat luas, kita belajar dari Mbah Suprapto dan saya sampaikan ini siaran ini ke seluruh bangsa Indonesia, maksud saya warga Indonesia dimanapun berada. Kita belajar dari Mbah Suprapto ini dan saya berharap pihak dusun ngerumpuk ya Pak ya, ngerumpuk RT 1 RW 8 Desa Sendang Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah segera bersifat responsif, aspiratif dan segera untuk mengupdatekan barcode ini supaya Bapak mendapatkan program lansia gitu Pak ya. Iya, betul. Ya, mohon perhatiannya dari pihak menteri terkait. Ini juga siaran ini akan saya kirimkan Pak, kirimkan ke pihak kementerian terkait, Kementerian Sosial, kalau kependudukan dan lain-lain itu, Kementerian yang berwajib. iya, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, termasuk ada di situ sahabat saya yang zaman dulu sering aksi bareng, Mas Budiman Sujatmiko yang hari ini sebagai Ketua Badan Pengentasan Kemiskinan. Tolong dipikirkan orang yang seperti beliau ini, jangan sampai tadi saya agak sedih, jangan sampai nanti begitu dicairkan atau bantuan itu mulai turun sudah banyak yang meninggal begitu Pak ya, ada pengalaman yang begitu ya. Iya. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Terus Bapak ini ternyata bawa tanda pengenal ini, ikut organisasi Hatra Pak ya. Ini topung yang Topung ya. ini dari topung tapi dari grup Oh iya. dari Boyolali. Boyolali. Itu namanya Hatra atau Patrap. Iya. Itu. Itu khusus organisasi urut dan terapi. Iya. Oh, luar biasa ini. Ternyata urut dan terapi ada organisasinya. Ada. Iya. Itu udah dari dulu itu Pak. Iya. Bagi warga di mana tadi? Boyolali. Enggak, yang di sini Pak. Bagi warga sekitar Kayu Tinggi, RT 8, RT 4, sekitaran Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kalau ada yang mau urut dan terapi bisa ke Bapak ini. Ya. Harganya juga relatif murah, artinya harga sosial bagi yang tidak mampu, tidak ditarif boleh seikhlasnya. Tapi saya informasikan ya, bagi yang punya rezeki itu rata-rata minimal 100.000 ya. Karena saya lihat tadi kebetulan saya berlangganan urut dengan beliau gitu loh. Terus tadi di terapi dan sebagainya. Awal perkenalan kami pada saat saya waktu itu menolong orang yang korban musibah tabrakan di dekat rumah makan warung makan warteg Pak. Ya. Yang di sana ada tabrakan, saya tolong, saya bawa ke rumah sakit, terus kemudian saya makan ya Pak ya, malam-malam saya makan, ketemu Mbah Suprapto, bertukar pikiran, saya dikasih kartu nama. Ya. Terus sore hari ini Mbah Prapto datang ke kantor saya yang ada di Jakarta. Di studio ini kami Jeritan Rakyat TV ini memperjuangkan aspirasi bagi masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Jadi warga Indonesia sebangsa dan setanah air yang ada dimanapun, kita akan berupaya sama-sama berjuang agar warga miskin yang belum mendapatkan keadilan, mari kita bergandengan tangan sama-sama berjuang, entah itu untuk mendapatkan BPJS, mendapatkan Layaknya
program lansia juga Pak ya. Ya, Terus mendapat ada kesulitan-kesulitan tentang kependudukan dan sebagainya. Kayak orang-orang yang lain gitu loh Mas. Iya, iya. Jadi supaya keadilan itu merata Pak ya. Iya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Mbah Suprapto sore ini. Barangkali nanti ini saya secepatnya akan share Pak siaran ini ke pemerintah setempat yang ada di Kabupaten Boyolali. Melalui saya akan memohon bantuan juga kembali lagi ini Pak Kapuspen Bapak Beni Irwan. Banyak Pak di Indonesia Pak. Mohon Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kementerian-kementerian terkait, misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengentasan Kemiskinan, supaya ada langkah-langkah terpadu. Jadi tidak berjalan masing-masing, nanti saling, oh ini tugasnya kementerian, ini tugasnya kementerian. Ini saling berkaitan ya. Saya lihat kependudukan, status, apa dan sebagainya. Untuk mendapatkan bantuan sosial itu dasarnya dari identitas kewargaan. Itu kira. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa atau harapan ke pemerintah, Mbah Prapto silahkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, saya mau mengutarakan sedikit atau mengutarakan riwayat saya selama saya jadi tukang urut atau tukang terapi. Saya jadi tukang terapi atau tukang urut itu kira-kira sudah 30 tahun. Kesengsaraan atau kesedihan atau kepedihan itu udah istilahnya udah banyak rintangan-rintangan yang begini. Nah, itu di waktu di kampung. Nah, setelah saya ke Jakarta, itu ada peningkatan sedikit. Nah, saya itu kemana-mana juga naik motor. Gitu loh. Kemana-mana naik motor. Usia 80, masih kesehatan itu masih sehat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dan saya sakit itu sudah jarang. Karena saya tiap pagi berolahraga, berjemur di BKT. Rusun ini loh Pak. Nah, itu tiap pagi rutin. Saya usahakan supaya badan saya itu enggak cepat bobrok gitu loh. Nah, itu rahasianya. Dan langkah selanjutnya, saudara-saudara, saya sudah umur 80 tahun lebih. Itu pun masih bisa naik motor malam-malam. Kalau malam-malam pelan. Konsumen saya itu ada yang di kota, itu Pak RW. Nah, terus ada yang di Depok, itu Pak Polisi. Nah, terus ada yang di mana itu, di Kebayoran. Itu juga naik motor. Banyak Pak ya. Bukan hanya Jakarta Timur ya. Bukan di Jakarta Timur, ada menyeluruh lah. Alhamdulillah setelah saya di Jakarta, ini saya agak tenang pikirannya. Saya pikir tenang. Nah, hasil saya itu untuk ngasih cucu-cucu saya atau buyut-buyut saya, gitu loh. Nah, saya udah punya anak saya 8, masih hidup semua, cucu 14, terus buyutnya ada 3. Itu penjelasan saya. Ya itu, nanti kalau ada waktu lagi, nah kita disambung lagi masalah perkenalan kita yang namanya Mbah Prapto. Itu tukang terapi, khususnya itu topung. Apa tuh artinya topung itu? Nah, artinya topung itu totok punggung. Mana ada yang sakit di depan, itu notoknya di punggung. Umpamanya sakit tangan, itu jangan diantem tangannya dulu, disingkapnya. Singkapnya itu.
umpama kepala pocong itu jangan diantem, kepalanya yang sakit itu nggak sembuh. Iya. Peredaran darah supaya lancar itu di punggung, di punuk. Iya. Itu menurut ilmu totok punggung. Iya. Nah, saya dulu udah pernah Pak RW 08, RW kita yang waktu kita ngontrak di mana, di Jalan Garuda. Iya. Nah itu Pak RW itu sakit napas, sesak napas. Itu sampai ternganga-nganga lah. Saya dipanggil sama kawan saya, "Mbah, no, Pak RW sakit no, tolongin." Nah, itu saya tolongin itu sini itu udah oksigen. Iya. Iya. Duh, itu bisa datang, saya bilang, "Pak, assalamualaikum Pak." Waalaikumsalam. Nah, itu terus ada bisa copot batu enggak? Bisa. Nah, itu kita totok Sembuh ya. punggungnya, sembuh. Alhamdulillah. Nah, totok terus kiri kanan seberapa jam. Nah, itu istrinya dipanggil. Ya. Nah, setelah istrinya dipanggil, terus suruh nyopot hidungnya itu. Oksigennya ya. Oksigennya. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sembuh Iya. dengan baik. Soalnya yang penyakitnya itu adanya di punggung. Iya. 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 Itulah tadi bincang-bincang dengan Mbah Suprapto yang menyatakan bahwa pusat segala penyakit apa tadi ditotok di bagian punggung dan sebagainya akhirnya sembuh. Alat bantu oksigennya dicabut dan bersyukur. Yang menjadi sangat kagum semangatnya yang luar biasa, usia 80 tahun, sehat, olahraga, dan mohon maaf ini kan belum diurus oleh negara, artinya berjuang mencari makan sendiri. Kalau bahasa awamnya kan negara belum bertanggung jawab ini terhadap kaum lansia ini. Kalau toh ada yang sering diberitakan itu juga belum merata, belum semua merasakan keadilan. Maksud kami tadi kembali lagi ke soal barcode masalah bansos, karena sekarang sudah memiliki bansos, mohon kepada pemerintah Kabupaten Boyolali segera untuk menindaklanjuti ini supaya Mbah Suprapto mendapatkan program lansia. Gitu kira-kira ya Mbah Suprapto. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh Saudara Teguh Sri Wahyudi yang ada di Dusun Jolodrian RT 11 RW 5 Desa Mukiran Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, karena lamban menangani akhirnya menjadi korban dan meninggal dunia. Saya belum mendapatkan kabar lagi apakah pihak keluarga akan menuntut atau menggugat pihak-pihak terkait. Kalau misalnya akan menuntut, kita akan dampingi. Yang kita persoalkan bukan soal Saudara Teguh Sri Wahyudi meninggal, tetapi cara meninggalnya. Nah, supaya ini juga menjadi pembelajaran semua bagi warga Indonesia di seluruh tanah air. Silakan sambil diminum, Mbah Suprapto. Mendapat perhatian dari negara tentang kesehatan, tentang pendidikan, kependudukan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Tadi saya telepon pihak putrinya Mbah Suprapto, ternyata APK itu di bawah Kementerian Sosial, artinya setelah memiliki barcode secara otomatis terdaftar resmi di Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Jangan-jangan pihak Kabupaten Boyolali, Dinsosnya, Dinas Sosialnya belum mengetahui hal ini. Itu secara tidak langsung nanti bisa dicek di sana bahwa kartu KK, Mbah, minta surat keterangan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu menjadi dasar bahwa itu ke pihak desa menuntut itu, kita dampingi, Mbah. Kita akan sampaikan ke pihak-pihak terkait yang ada di Jakarta ini. Terima kasih, itulah tadi bincang-bincang petang menjelang malam, tadi sore menjelang petang, sekarang saya tutup, sudah petang menjelang malam. Terima kasih kehadirannya Mbah Suprapto di studio kami Jeritan Rakyat TV. Selamat malam Mbah Suprapto. Kita akan sampaikan juga kawan-kawan aliansi bersama media satukanindonesia.com yang dipimpin oleh Bapak Maruli Tua Silaban Sarjana Hukum
master hukum. Yang masuk ke kantor ini berbagai suku dan berbagai agama. Kita tidak tertutup bagi suku, artinya kita terbuka bagi suku apapun dan agama apapun. Itulah tadi bincang-bincang sore petang sampai menjelang malam hari ini bersama Mbah Suprapto. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.